Oke, mari kita langsung bedah salah satu raksasa properti di Indonesia, PT Ciputra Development, atau yang di Bursa Saham kodenya CTRA. Analisis singkat ini pas banget buat Anda, para investor yang pengen tahu lebih dalam, apa sih sebenarnya cerita di balik stabilitas dan potensi pertumbuhan perusahaan ini? Visinya langsung kelihatan jelas ya, membangun kota, membangun kehidupan. Jadi ini bukan cuma soal bikin gedung loh, ini tentang membangun sebuah ekosistem, sebuah komunitas di seluruh Indonesia. Sebuah visi skala besar yang jadi landasan bisnis mereka. Ciputra ini udah lama banget lo berkiprah, sejak tahun 1981, jadi pengalamannya jelas nggak perlu diragukan lagi. Sejak awal, misi utama mereka yaitu menciptakan ruang hidup yang modern dan berkelanjutan, yang pada intinya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, sekarang kita masuk ke topik kunci yang paling dicari investor, stabilitas. Kita bakal lihat gimana properti-properti investasi Ciputra ini menjadi pondasi yang super kokoh dan tangguh untuk keseluruhan bisnis mereka. Kekuatan utama mereka ada di diversifikasi. Mereka nggak cuma main di satu sektor. Ada perumahan, ada mall, hotel, rumah sakit, sampai perkantoran. Portofolio yang beragam kayak gini, artinya risiko jadi tersebar dan sumber pendapatan mereka juga banyak. Inilah kunci di balik kinerja mereka yang stabil. Nah, kalau kita mau cari satu bukti kuat seberapa tangguh mereka, terutama setelah pandemi, coba deh kita lihat segmen perhotelan. Datanya menarik banget, dan ini informasi krusial bagi investor untuk menilai kemampuan manajemen menghadapi tantangan. Dan ini dia, poin kuncinya. Pendapatan per kamar yang tersedia atau RevPAR itu bukan cuma pulih, tapi faktanya sudah melampaui level sebelum pandemi. Ini menunjukkan apa? Permintaan yang kuat banget dan manajemen operasional yang sangat efektif. Pilar pendapatan berulang lainnya adalah pusat perbelanjaan mereka. Di sini kita bisa lihat pendapatan yang konsisten dan terus tumbuh. Ini didorong oleh jumlah pengunjung yang meningkat dan tarif sewa yang membaik. Ini adalah fondasi pendapatan yang bisa diandalkan. Oke, tadi kita udah bahas stabilitas, sekarang kita beralih ke pertumbuhan. Nah, disinilah segmen layanan kesehatan jadi bintang utamanya, yang diposisikan sebagai pendorong strategis utama untuk masa depan perusahaan. Angka-angkanya udah bicara sendiri ya. Kita lihat pertumbuhan pendapatan yang solid dari tahun ke tahun di segmen layanan kesehatan. Ini bukan cuma angka di atas kertas, tapi ini cerminan dari permintaan nyata yang terus meningkat di masyarakat. Dan yang menarik di sini adalah gimana data keuangan itu terhubung langsung dengan aset fisik yang berkualitas. Fasilitas modern seperti Rumah Sakit Ciputra yang baru di Surabaya, inilah yang menghasilkan pertumbuhan itu, menunjukkan komitmen mereka pada kualitas. Oke, sekarang yuk kita lihat ke depan. Ciputra ini nggak hanya fokus pada hari ini, mereka punya rencana ekspansi yang konkret dan strategis, memberikan para investor sebuah visi yang sangat jelas kemana arah tujuan mereka. Jadi, pertanyaannya sekarang, gimana cara mereka menjaga momentum pertumbuhan ini? Nah, jawabannya ada di rencana ekspansi jangka panjang mereka yang sangat detail dan terukur. Inilah inti dari visi jangka panjang mereka. Sebuah peta jalan yang super jelas menunjukkan rencana penambahan kapasitas tempat tidur rumah sakit dari tahun ke tahun. Ini adalah rencana pertumbuhan organik yang terukur dan menunjukkan keseriusan mereka untuk mendominasi sektor kesehatan. Dan kalau mau diringkas dalam satu angka, ini dia, plus 77%. Sebanyak itulah rencana peningkatan kapasitas operasional tempat tidur rumah sakit mereka pada tahun 2029. Angka ini powerful banget dan gampang diingat oleh para investor. Jadi, mari kita rangkum semuanya. Apa saja sih poin-poin terpenting yang perlu kita ambil dari analisis ini sebagai seorang investor? Intinya ada 4 poin. Pertama, portofolio yang terdiversifikasi dan tangguh. Kedua, pendapatan berulang yang kuat dan stabil. Ketiga, ada mesin pertumbuhan yang jelas banget di sektor kesehatan. Dan keempat, visi jangka panjangnya itu nyata dan terukur. Pada akhirnya, berinvestasi di CTRA itu sama dengan berinvestasi pada masa depan Indonesia yang modern, terus bertumbuh dan berkelanjutan. Sebuah visi yang sedang diwujudkan oleh perusahaan ini. Dan sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan. Di pasar yang sangat dinamis seperti sekarang, apakah kombinasi antara fondasi yang stabil dengan mesin pertumbuhan yang sangat terfokus seperti ini merupakan resep jitu untuk meraih imbal hasil jangka panjang yang superior?